memang tanggal itu memang disakralkan. Banyak doa dari seluruh dunia. Tanggal satunya adalah tahun baru. Makanya doa itulah yang mujarab, yang dijadikan sebagai tanggal sakral. Spiritnya kalau orang mempunyai spiritual, pasti dia akan didampingin Kanjeng Ratu Kidul. 1 ditambah 7 itu 8. 8 ditambah bulan Agustus 8. 16. Nah, 16 itu kalau dijumlahkan 1 ditambah 6 itu sama dengan 7, pitulungan, pitu pertolongan. Selalu mendapatkan pertolongan. Dalam keadaan susah pun tetap ada jalannya. Yang kelahiran Jumat Kliwon ini orangnya keras kepala dia, tapi dia welas asihnya tinggi. Dia tidak akan kekurangan, dia mempunyai keilmuan juga, dia artinya spiritualnya bagus. Dalam keyakinan tradisional Jawa, tanggal kelahiran sangat berkait erat dengan jalan hidup seseorang. Tanggal lahir yang diikuti dengan hitungan weton juga bisa menjadi sinyal kehidupannya di masa depan. Orang Jawa percaya ada tanggal-tanggal tertentu yang keramat, sehingga bayi yang lahir di tanggal tersebut juga istimewa. Sepanjang hidupnya selamat didampingi oleh Kanjeng Ratu Kidul. Sementara itu, weton-weton yang juga wingit adalah Jumat Kliwon, Jumat Wage, dan Selasa Kliwon. Berikut ini analisa para praktisi spiritual tentang fenomena tersebut. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanggal 1 Januari dianggap sebagai tanggal paling sakral oleh hampir semua spiritualis. Inilah awal dari sebuah perjalanan tahun yang menjadi saat semua orang memanjatkan doa-doa. Aura optimis selalu mengiringi pergantian tahun, sehingga mereka yang lahir di tanggal 1 Januari juga dipercaya memiliki masa depan bagus oleh sebab dukungan doa-doa dan optimisme dunia. Secara khusus, orang Jawa percaya bayi kelahiran tanggal 1 Januari dipayungi spirit Kanjeng Ratu Kidul, sehingga bukan hanya keramat, tapi sekaligus selamat sepanjang perjalanan hidupnya. Kalau hitungan Bunda, memang tanggal itu memang disakralkan, sama dengan sakral. Karena apa? Awal dari tahun. Jadi sebelum tanggalnya itu kan banyak doa dari seluruh dunia. Tanggal satunya adalah tahun baru. Makanya doa itulah yang mujarab, yang dijadikan sebagai tanggal sakral. Yaitu doanya seluruh dunia, alam semesta yang menjawab. Di antaranya di situ untuk spiritual itu didampingin, memang benar, bukan kodam, tetapi spiritnya Kanjeng Ratu Kidul. Jadi bukan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu adalah panglimanya, tapi kalau Kanjeng Ratu Kidul adalah ratunya. Sedangkan Bunda Ratu itu disebut juga Ibu Bumi. Kenapa? Karena dari unsur air yang menguasai lautan seluruhnya. Kalau hitung-hitungan ini, ya, kita hitungan dulu. Tanggal 1 Januari tadi kan dihitung 1 ditambah 1. Satunya itu total Tuhan, ketuhanan yang maha kuasa, Tuhanan yang maha esa.
ditambah 1 tambah 1 tambah 2, ada 2 sama dengan 2. 2 ini orang pinter sekali. Tanggal kelahiran yang juga dijaga Kanjeng Ratu Kidul adalah 17 Agustus. Inilah tanggal paling bersejarah bagi kita sebagai bangsa karena merupakan kelahiran negara Republik Indonesia. Konon, Bung Karno tidak sembarangan memilih tanggal 17 Agustus. Ada yang meyakini bahwa tanggal itu merupakan wangsit dari penguasa Laut Selatan, sehingga orang yang lahir di tanggal 17 Agustus juga berhubungan erat dengan Ratu Kidul. Sakralnya di mana? Yaitu hari kemerdekaan. Perjuangan tumpah darah. Nah, dengan darah itulah dibayar tuntas merdeka Indonesia ini. Sehingga tanggal 17 Agustus pas setiap tanggal 17 itu diperingati. Sebelum tanggal 17 itu tanggal 16 menep, orang Jawa itu menep. Nah, menepnya itu apa? Mendoakan arwah-arwah. Dinaungin. Nah, dinaungin oleh alam semesta. Alam semesta itu siapa? Ya Allah, ya Tuhan, ya diantaranya spiritnya. Kalau orang mempunyai spiritual pasti dia akan didampingin. Wah, ini Kanjeng Ratu Kidul yang mendampingi, disukai karena apa? Doa orang itulah yang mujarab. Nah, kalau untuk tanggal Agustus itu sangat luar biasa karena apa? 1 ditambah 7 itu 8 ditambah bulan Agustus 8, 16. Nah, 16 itu kalau dijumlahkan 1 ditambah 6 itu sama dengan 7, pitulungan. Jadi tanggal itu siapapun yang mendapatkan tanggal kelahiran tanggal 17 itu mendapatkan suatu keberuntungan yang sangat luar biasa. Tanggal keramat yang membuatnya dijaga Kanjeng Ratu Kidul adalah 9 September. Orang yang lahir di tanggal ini termasuk sangat spesial. Dalam banyak tradisi mistik, angka 9 dipercaya sebagai angka yang tidak main-main. Hitungan 99, QQ. Kita tidak membedakan agama, kita menghitung adalah 9 ditambah 9 adalah 18. Kalau Bunda hitungan praktis saja, 1 ditambah 8, 9. 9 adalah ilmu wali. Jadi alam semesta yang membuka seluruh lapisan bumi ini pasti selalu didampingin oleh beliau, Kanjeng Ratu Kidul. Makanya kenapa? Bukan kodam, spirit beliau. Spirit apa? Spirit itu adalah penggugah, pendobrak, supaya kekuatan beliau itu ada pada anak atau yang kelahiran tersebut. Lalu bagaimana dengan tanggal kelahiran 25 Desember? Benarkah juga dipayungi kelimpahan rezeki karena dilindungi khodam Kanjeng Ratu Kidul? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanggal lahir yang juga penuh keberuntungan adalah 21 April dan 25 Desember. Jika menelisik sejarah, itulah tanggal kelahiran tokoh-tokoh besar. 21 April adalah kelahiran Raden Ajeng Kartini yang merupakan pahlawan emansipasi wanita. Sementara 25 Desember adalah kelahiran Isa Al-Masih. Tapi lebih dari semua itu,
hitungan dua kelahiran itu menghasilkan angka 7 yang dalam bahasa Jawa disebut pitu. Pitu bisa dimaknai sebagai pitulungan atau pertolongan. Ini yang membuat kehidupan mereka yang lahir tanggal 21 April dan 25 Desember selalu penuh pertolongan. Kalau dihitung, ya hitungannya sama, 2 ditambah 5 ya 7 pitulungan, sama dengan 21 April tadi. Pitu pertolongan. Selalu mendapatkan pertolongan. Dalam keadaan susah pun tetap ada jalannya. Mereka yang lahir pada tanggal 25 Desember akan dituntun oleh Kanjeng Ratu Kidul menuju ke kebahagiaan. Karakternya juga percaya diri, mudah bergaul, serta memiliki jaringan luas di semua strata kehidupan. Ya, untuk yang lahir tanggal 25 Desember nih ya, tanggal lahir itu kan jatuhnya pas hari Natal nih ya. Dan juga dianggap sebagai tanggal lahir yang sangat disayang oleh Ibu Ratu Kidul ya. Orang-orang yang lahir pada tanggal 25 Desember ini dipercaya juga memiliki ikatan khusus ya dengan Ibu Ratu Kidul, dapat menikmati kelimpahan dan rezeki dalam hidupnya mereka. Rata-rata yang Cesan lihat itu dia punya energi itu positif, aura dia juga bagus ya, apalagi dalam rezeki ya. Untuk rezeki dia juga oke, dan juga berbaul kepada orang-orang juga itu sangat bagus, dan juga benar-benar disenangin ya dalam pergaulan mereka dan juga orang-orang sekitarnya mereka. Secara kerejekian, orang-orang yang lahir tanggal 25 Desember tidak akan kekurangan. Mereka selalu berkecukupan, serta memiliki sifat dermawan yang tinggi. Spirit yang dibawa dari penguasa Laut Kidul membawa pengaruh besar sehingga kehidupannya selalu dimudahkan. Apalagi karakter dasarnya adalah mudah mempengaruhi lawan bicara. Dia tidak akan kekurangan, dia mempunyai keilmuan juga, dia artinya spiritualnya bagus. Semua yang berkaitan dengan selatan, insya Allah beliau akan melindungi kita. Biasanya itu paling disenang sama Ibu Ratu Kidul ya, dan khususnya juga itu dipercaya ya, mereka itu memiliki keberuntungan dan rezeki ya, itu sangat bagus banget ya, apalagi dalam berlimpah dalam keberuntungan atau dalam kehidupannya mereka ya. Jadi tanggal ini juga ya sering dikaitkan dengan energi yang positif dan berkemampuan untuk mempengaruhi keadaan finansial. Selain tanggal-tanggal spesial, Ratu Pantai Selatan juga menyenangi weton-weton tertentu. Lalu, weton apa saja yang berhubungan dengan spirit penguasa Laut Kidul? Benarkah weton Jumat Kliwon paling sakral? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya tanggal-tanggal tertentu yang sakral serta berhubungan erat dengan Kanjeng Ratu Kidul, sebab ada 3 weton wingit yang juga tidak bisa dibuat main-main. Salah satunya adalah weton Jumat Kliwon. Semua praktisi spiritual meyakini malam Jumat Kliwon adalah waktu yang tepat untuk bermunajat, bersemadi, mendekatkan diri pada penguasa alam. Jika dirunut lebih dalam, weton Jumat Kliwon yang jumlah Neptunnya 14 berhubungan dengan kesejatian karena ia membawa spirit sedulur papat Kalimo Pancar.
Dan malam ini, tanggal 27 Juli 2023, adalah malam Jumat Kliwon. Sudah semestinya kita berhati-hati. Jumat Kliwon itu adalah hari atau weton yang sangat luar biasa. Spiritnya tinggi. Laku ning rembulan, kalau Jawanya laku ning rembulan. Tahu rembulan? Rembulan itu bulan. Sebagai pancaran. Makanya kalau orang spiritual itu kebanyakan Jumat Kliwon itu menep itu menyendiri, kemudian berpuasa, kemudian mengintrospeksi diri. Yang kelahiran Jumat Kliwon ini orangnya keras kepala dia. Kalau dikatakan orang Jawa itu maunya sendiri, susah diatur, tapi dia welas asihnya tinggi. Makanya Kanjeng Ratu Kidul itu selalu melindungi orang-orang yang kelahiran seperti itu, senang, karena senang lelaku. Kalau wetonnya itu hitungannya 14, Jumat tuh 6, Kliwon tuh 8. Kalau dijumlahkan kan wetonnya 14 kali 1 tambah 4 tuh 5. Papat sedulur 5 pancer. Selain Jumat Kliwon, weton Selasa Kliwon termasuk sangat spesial. Dalam tradisi mistik Jawa, Selasa Kliwon atau bahasa lain menyebut Anggoro Kasih adalah saat yang tepat untuk melakukan ritual-ritual sakral. Hitungan Neptunya 11, yang bisa dalam bahasa Jawa disebut 11, sehingga dimaknai sebagai kawelasan. Hidupnya akan selalu beruntung karena mendapatkan kawelasan atau belas kasih dari Yang Maha memiliki hidup. Kalau Selasa Kliwon itu Selasa kan 3. Kliwon itu hitungan 8, Neptu 11. 11 itu hitungan welas asih. Kalau Selasa Kliwon itu disebut juga harinya orang spiritual. Jadi siapapun yang kelahiran Selasa Kliwon itu feelingnya sangat luar biasa, spiritualnya melebihi dan welas asihnya juga tinggi. Hanya dia suka maunya sendiri kalau malam yang disebut dengan malam Anggoro Kasih. Makanya kalau dimanapun juga kalau ada padepokan, ada orang yang tafakur di malam Selasa Kliwon, beliau pasti akan hadir, pasti senang. Orang-orang yang dilahirkan pada Selasa Kliwon, saya yakin didampingi oleh hodam-hodam leluhur yang baik. Yang tak kalah sakral adalah Jumat Wage. Secara Neptu, angkanya 10 dipercaya sebagai angka sempurna. Ini yang memberi karakter orang yang lahir pada Jumat Wage, Ndugal alias bandel, urakan dan semaunya sendiri. Jika tidak mampu mengendalikan diri, karakter itu yang akan membawa kesialan. Beruntungnya, weton Jumat Wage sangat erat kaitannya dengan penguasa Laut Selatan, sehingga banyak kebahagiaan dalam hidup. Kalau primbon Jawa itu dia hitungannya memberi warna di sekelilingnya. Jadi bisa bisa membawa diri kemanapun juga. Kemanapun juga dia lebih membawa diri. Sifatnya jujur, positif, berhati mulia, suka menolong. Nah itu dinaungin oleh Kanjeng Ratu Kidul selalu. Karena apa? Kalau Bunda mempelajari semuanya ini, ya alurnya ke air, dihitung semuanya itu alurnya ke laut.
Tanggal kelahiran serta weton seseorang memang memberi pengaruh dalam kehidupan. Itulah takdir yang datang dari Tuhan semesta alam. Hari-hari orang yang lahir di tanggal dan weton sakral juga selalu selamat oleh sebab dijaga penguasa pantai selatan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.